Halo Sobat Pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 2, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar di samping adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita dari cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Nah, anak-anak, apakah menurut kalian gambar tersebut mendukung cerita? Coba kita perhatikan lagi ya gambarnya. Ya, benar sekali. Gambar tersebut mendukung cerita. Alasannya adalah karena pada gambar nampak Todi tertidur dengan mulut dan tangan kotor sehingga pasukan semut merubungi Todi. Gambar sudah sesuai dengan isi cerita yang dibacakan ya. Nah, anak-anak, karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Sekarang perhatikan contoh gambar berikut ini. Di sini ada sebuah rangkaian gambar yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Gambar pertama menceritakan bahwa Kak Diko telah membeli ikan. Ikan lalu dipindahkan ke dalam akuarium. Selanjutnya di gambar kedua, datanglah Bobby. Bobby lalu mengambil ikan dan ikan itu diletakkan di lantai. Kemudian Kak Diko kaget melihat ikannya di lantai. Kak Diko lalu bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Mendengar suara ribut-ribut, Bobby lalu menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." Dan kemudian Kak Diko pun menjelaskan bahwa ikan memang hidup di air, Bobby. Anak-anak, kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Menurut kalian, apa ciri-ciri karya gambar cerita? Nah, berikut ini adalah ciri-ciri karya gambar cerita. Yang pertama adalah memuat gambar lebih banyak dari teks atau tulisan. Kemudian, ciri kedua memudahkan pembaca untuk memahami suatu cerita. Ciri ketiga, menambah nilai keindahan suatu cerita. Ciri keempat, membantu pembaca memahami karakteristik tokoh. Dan ciri-ciri kelima, membuat pembaca ikut terlibat dalam memahami cerita. Itulah ciri-ciri karya gambar cerita ya anak-anak. Anak-anak, menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak cara untuk mencegah penyakit. Salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker ya. Selain memakai masker, apalagi yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernafasan? Nah, berikut ini kita akan membahas bagaimana menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Yang pertama, kita harus menjaga kesehatan organ pernapasan. Kemudian yang kedua, kita hindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Selanjutnya yang ketiga, harus rajin merawat organ pernafasan ya.
Dan yang keempat, kita harus menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Sekarang, Bu Guru akan menjelaskannya satu persatu ya. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Kemudian, berolahraga secara teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih dan dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya, istirahat yang cukup ya. Dan posisi tidur harus benar, miring ke kanan, dan jangan telungkup. Itulah cara menjaga kesehatan organ pernapasan anak-anak. Selanjutnya, yang kedua, menghindari zat-zat yang merusak organ pernafasan. Yang harus kita lakukan itu diantaranya tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Selanjutnya, kita harus menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor ya. Berikutnya, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Dan selanjutnya, menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru. Itulah cara menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana merawat organ pernafasan. Caranya adalah harus rajin membersihkan rongga hidung secara teratur ya. Di dalam rongga hidung terdapat bulu halus dan rambut hidung yang berfungsi menyaring kotoran. Kemudian, rajinlah memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Selanjutnya yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Caranya antara lain, membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu beterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. Yang ketiga adalah membuat udara bersih dengan banyak menanam pohon atau reboisasi. Selanjutnya, yang keempat, mencegah ruangan lembab agar virus dan bakteri tidak berkembang. Itulah cara menjaga kesehatan lingkungan sekitar anak-anak. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.